Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Oppo A54 dengan kondisi handphone ini habis kena air teman-teman. Terlihat jelas kalau kondisi di bagian kamera belakang itu masih ada sisa air di dalam handphone ini. Jadi saya tidak berani untuk menyalakan handphonenya, apalagi saya mencoba untuk colokkan charger. Jadi alangkah baiknya jika kondisi handphone ini habis kena air atau kemasukan air, alangkah baiknya langsung ditangani secepat mungkin dan langsung kita bongkar. Oke, kita panasi dulu menggunakan alat separator ataupun menggunakan alat blower, yaitu untuk mempermudah membongkar di bagian backdoornya. Kita lepas untuk di bagian tutup belakangnya. Oke, kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian tulangan, dan kondisi handphone ini masih segel ya teman-teman. Terlihat jelas kalau di bagian posisi dalam kamera belakang itu masih ada sisa air di dalamnya. Langsung saja kita bongkar dan kita simpan untuk di bagian segelnya. Karena handphone ini masih segel, saya simpan segelnya agar segelnya tidak rusak atau tidak hilang. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya, dan terlihat jelas untuk di bagian SIM tray-nya sedikit korosi ya teman-teman. Langsung saja kita bongkar di bagian tulangan tengah dan harus ekstra hati-hati. Di bagian samping kiri itu ada fleksibel sidik jari, kita lepas dengan hati-hati dan kita lepas untuk di bagian soket baterainya. Dan di bagian kamera belakang ini terlihat jelas ada sisa air yang masih lumayan banyak di dalam handphone. Oke, ini di bagian posisi bawah, yaitu di bagian papan chargernya. Besar kemungkinan juga kemasukan air teman-teman. Jadi hampir keseluruhan handphone ini kemasukan air. Kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel mainboard dan fleksibel LCD, lalu kita lepas untuk mesinnya. Oke, kita lihat untuk kondisi mesinnya teman-teman. Di bagian penutup kaleng yaitu SIM tray itu juga kemasukan air. Kita bersihkan dulu untuk di bagian lensa modul kameranya. Jika masih ada sisa air yang banyak, kita harus segera membersihkan mesin dan segala spare part yang besar kemungkinan kemasukan air teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian kameranya, kita simpan kameranya. Ini di bagian kamera depan dan kita lepas juga, dan sisa mesinnya. Masih banyak sisa air di dalamnya teman-teman. Jadi langsung saja kita untuk membersihkan di bagian sisa-sisa air yang ada di bagian handphone. Untuk cairan pembersihnya saya menggunakan cairan Pertamax. Kita bersihkan ke seluruh kondisi mesinnya agar tidak terdapat sisa air di dalamnya teman-teman. Apalagi dalam jangka waktu lama, jika masih ada sisa air di dalam handphone atau di bagian mesin, jika tidak dibersihkan nanti bisa menyebabkan korosi ataupun konslet pada jalur handphone. Oke, untuk handphonenya sudah kita bersihkan dan kita keringkan menggunakan angin-anginkan menggunakan blower, agar saat kita membersihkan menggunakan cairan pembersih ataupun menggunakan cairan Pertamax agar kondisi mesin bisa kering. Untuk di bagian ini saya cek di bagian fleksibel mainboard, fleksibel LCD dan soket fleksibel baterainya. Saya bersihkan dan saya coba untuk keringkan. Alhamdulillah tidak ada yang korosi di bagian fleksibelnya teman-teman. Untuk di bagian ini kita lepas, yaitu kita bongkar di bagian fleksibel mainboard dan juga papan charger. Masih ada sisa air juga di bagian fleksibel mainboard di bagian bawah,
dan kita akan koreksi, yaitu di bagian papan chargernya teman-teman. Oke, masih terdapat korosi dan juga terdapat air di dalam bagian bawah, yaitu papan chargernya. Oke, saya coba perdekat. Di bagian papan chargernya itu terdapat korosi yang lumayan banyak teman-teman. Langsung saja kita bersihkan dengan cairan pertamax yang sering saya gunakan, yaitu untuk membersihkan sisa-sisa air ataupun korosi di bagian mesin, yang terutama ini adalah bagian papan chargernya. Kita bersihkan juga di bagian lubang konektor chargernya. Lalu kita keringkan dulu menggunakan blower dan kita diamkan hingga kondisi mesin sama kondisi papan chargernya dingin dan juga kering. Langsung saja kita coba untuk merakitnya teman-teman. Tapi sebelum kita rakit, alangkah baiknya dites terlebih dahulu untuk kondisi mesin menggunakan alat multi tester ya teman-teman. Karena ini saya coba untuk videonya mempersingkat saja dan mempercepat agar durasinya tidak kepanjangan. Ini saja durasinya hampir 20 menit teman-teman. Jadi saya coba untuk persingkat secepat mungkin untuk tutorialnya agar tidak kepanjangan durasinya. Oke, setelah kita rakit kembali, untuk infonya kita pasangkan untuk di bagian fleksibel sidik jari, lalu kita pasang untuk di bagian tulangan tengah, dan kita bersihkan untuk di bagian SIM card, karena kondisi SIM card ini logam atau tembaganya banyak korosi ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan dulu atau kita kerik agar korosinya hilang dan kartu SIM-nya bisa berfungsi dengan normal kembali. Oke, kita coba untuk menyalakan handphonenya dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala teman-teman. Tapi kita harus jangan senang dulu, kita cek dulu apakah bisa menyala dengan normal atau tidak. Oke, alhamdulillah handphone bisa loading dan bisa menyala sampai menu. Tinggal kita coba untuk mengecek di bagian kamera belakang. Oke, ini adalah hasil kamera belakang setelah kita membersihkan sisa air di dalam modul kameranya. Alhamdulillah hasil kamera depan juga jernih ya teman-teman. Kamera depan masih jernih dan bening sekali. Sedangkan untuk di bagian belakang ini, untuk kamera belakang saya coba untuk zoom juga bisa fokus dan masih jernih teman-teman. Kita coba untuk di bagian buzzer atau speakernya. Untuk di bagian LCD terlihat jelas ada bercak yang putih. Jadi untuk handphone ini kemasukan air untuk di bagian LCD-nya ya teman-teman. Namun alhamdulillah LCD-nya masih bisa menyala dengan normal. Kita cek untuk di bagian speakernya. Oke, untuk speakernya ini menyala ya teman-teman. Namun untuk saya coba memperkeras volumenya dengan tombol volume, ini di bagian tombol volume yang up atau di bagian volume atas itu tidak bisa berfungsi teman-teman. Tapi untuk di bagian volume bawah itu bisa berfungsi dengan normal. Tapi untuk di bagian volume atas, untuk saya coba naikkan volumenya itu tidak bisa teman-teman. Jadi kendala lainnya itu ada di bagian tombol volume atas atau volume up yang tidak bisa berfungsi sama sekali. Oke, sedangkan untuk di bagian speaker bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Untuk suara speakernya masih jernih, namun untuk volume atas atau volume untuk menaikkan suaranya itu tidak bisa berfungsi. Kita coba untuk di bagian perekam suara teman-teman, karena handphone ini kemasukan air, besar kemungkinan kita harus cek terlebih dahulu apabila masih ada hal-hal yang bersifat ada kerusakan yang lainnya. Oke, saya coba untuk merekam suara itu tidak nganu ya teman-teman, tidak bisa merekam suara. Saat saya mengambil merekam suara itu tidak masuk sama sekali untuk suaranya teman-teman. Oke, jadi ada dua kendala lagi, yaitu di bagian SIM
baterainya juga di bagian salah satu SIM itu tidak kebaca, besar kemungkinan masih terdapat korosi. Jadi kerusakan volume atas atau volume up yang tidak bisa berfungsi, dan juga di bagian mikrofon buat perekam suara juga tidak bisa berfungsi. Oke, alhamdulillah setelah SIM tray kartu SIM ini sudah saya bersihkan dari korosi, alhamdulillah dua sinyalnya sudah keluar ya teman-teman, dengan sinyal 4G, dan kita coba untuk cek di bagian pengisian baterainya. Oke, untuk konektor chargernya bisa berfungsi, untuk pengisian baterainya bisa menyambung dengan normal untuk kita colokkan charger ya teman-teman. Jadi kerusakannya tinggal volume atas dan juga di bagian mikrofon buat perekam suara tidak bisa berfungsi. Oke, kita fokus untuk mengerjakan yaitu di bagian volume atasnya dulu atau bagian volume up. Untuk di bagian kamera depan dan kamera belakang alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi tinggal kita memperbaiki di bagian mikrofon sama tombol volumenya. Untuk di bagian pengerjaan tutorial yaitu mikrofon, bagaimana cara memperbaiki mikrofon yang tidak bisa, atau di bagian mikrofon yang tidak bisa untuk perekam suara, bisa dinantikan untuk tutorial berikutnya ya teman-teman, karena apabila saya meneruskan full video pengerjaan beserta perbaikan mikrofon, nanti durasinya sangat panjang sekali, besar kemungkinan 20 menit ke atas teman-teman. Jadi alangkah baiknya saya coba untuk bagi tutorialnya satu persatu. Sekarang kita coba untuk memperbaiki di bagian tombol volumenya. Kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel volume yang masih menempel di bagian tulangan atau di bagian frame. Oke, sudah kita lepas untuk di bagian fleksibel tombol volumenya. Jadi untuk perbaikan hanya salah satu tombol ya teman-teman. Untuk di bagian mata tombol volume atas itu kita coba untuk membersihkannya karena habis kemasukan air. Jadi kita nggak usah buru-buru untuk langsung mengganti fleksibel tombol volume satu set ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian pelindung plastik yang menutupi mata switch tombol volumenya, lalu kita ambil plat, ada dua butiran plat yang terdapat di bagian tombol volumenya. Kita lepas dan kita kerik seperti ini, dan kita bersihkan untuk di bagian mata switch tombol volumenya, lalu kita pasang kembali untuk dua logam yang sudah kita lepas dan sudah kita kerik, lalu kita lapisi menggunakan solasi atau lakban ya teman-teman agar tidak mudah lepas. Oke, sudah terpasang dan kita presisikan, kita rekatkan menggunakan panas blower atau kita hangatkan agar lebih rapat untuk di bagian solasi yang sudah kita kasih di bagian switch mata tombol volumenya. Oke, sudah kita perbaiki untuk di bagian fleksibel volumenya yang di bagian volume atas itu tidak bisa berfungsi, sudah kita perbaiki tanpa mengganti switch mata tombolnya ya teman-teman, atau tanpa mengganti fleksibel satu set volume. Jadi kita sudah memperbaiki di bagian switch mata tombol volume atas, dan dinantikan saja untuk di bagian tutorial bagaimana cara memperbaiki mikrofon perekam suara untuk Oppo A54 ini. Oke, sudah kita perbaiki untuk di bagian tombol volumenya, tinggal kita merakitnya. Dan untuk di bagian ini karena saya sudah memperbaiki mikrofonnya, sudah kita perbaiki mikrofonnya, tinggal kita merakitnya sampai selesai teman-teman. Jadi ini sengaja saya coba untuk mempercepat tutorialnya, yaitu dimana saya sudah mengerjakan di bagian mesin yang terdapat masih ada sisa air dan korosi sudah selesai, dan handphone sudah menyala dengan normal, dan masih ada kerusakan lainnya yaitu di bagian tombol volume tidak bisa berfungsi.
Jangan lupa untuk membersihkan di bagian kaca lensa kamera belakang ya teman-teman, karena masih terdapat sisa air. Kita bersihkan atau kita keringkan menggunakan tisu. Dan sudah kita rakit infonya, tinggal kita menyalakan infonya dan kita tes ulang untuk di bagian fungsi dari semua handphone. Oke, handphone sudah menyala, kita tes untuk di bagian tombol volume atasnya. Alhamdulillah sudah bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Volume atas bisa dinaikkan dengan normal dan volume bawah juga bisa berfungsi dengan normal. Jadi kedua volume bisa berfungsi dengan normal setelah kita memperbaiki di bagian switch mata tombol volumenya saja tanpa mengganti fleksibelnya teman-teman. Sekarang kita cek untuk di bagian perekam suara. Ini untuk di bagian mikrofon sudah saya perbaiki teman-teman. Jadi untuk tutorialnya dinantikan saja. Cek, tes, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, dicoba lo, tes 1 2 3, dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, dicoba lo, tes 1 2 3, dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah untuk di bagian mikrofon setelah saya perbaiki, alhamdulillah mikrofonnya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya, yaitu di bagian 2 atau episode kedua, bagaimana cara memperbaiki mikrofon yang mati tidak bisa berfungsi untuk perekam suara. Oke, selanjutnya tinggal kita merakit infonya, sudah kita pasang semua untuk di bagian baut, dan jangan lupa untuk memasang segelnya kembali. Selanjutnya kita tahap untuk pemasangan backdoor, kita kasih lem secukupnya saja di bagian tulangan. Oke, kita presisikan untuk backdoornya atau tutup belakangnya, dan kita tinggal menunggu lemnya kering dan kita coba untuk mengecek kembali setelah perakitan selesai teman-teman. Oke, jadi untuk memaksimalkan pengerjaan kita harus cek ulang untuk pengisian baterai bisa menyambung untuk chargernya, dan kita tes untuk di bagian sensor proximity-nya atau sensor telepon bisa berfungsi dengan normal. Oke, jumpa lagi untuk tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara memperbaiki mikrofon pada handphone Oppo A54 ini. Sudah kita tes ulang dan sudah normal sekali untuk fungsi dari handphone ini, tidak ada kendala lain dan sudah normal 100% karena handphone habis kemasukan air. Alhamdulillah dengan pengerjaan satu persatu tahap demi tahap bisa kembali normal untuk infonya, apalagi di bagian kamera belakang dan kamera depan bisa berfungsi, dan juga untuk di bagian perekam suara juga bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, kita cek ulang untuk di bagian perekam suaranya. Cek, tes, dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk perekam suara video sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.